Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Dr. Khairin. Beliau ini saat ini sedang berada di Senggigi, Lombok. Beliau alumni Tripoli, Kulliyatud Da'wah, mengambil S1 di sana dan S2 dan S3-nya di University Malaya. Boleh berbagi Dr. Khairin. Beliau juga di Komisi Dakwah MUI Pusat. Boleh berbagi 5-10 menit dokter terkait dengan kuliah di Tripoli di sana. Silakan dokter. Baik, terima kasih sahabat-sahabat dan juga jamaah followers dari Dr. Hasani. Ya, channel Pusyat El Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah, Pusyat El Hasani. Mungkin pertama yang ingin saya sampaikan, belajar di Tripoli itu sesungguhnya merupakan kelanjutan dari tradisi di pesantren. Masya Allah. Karena perlu diketahui Tripoli adalah kampungnya Khadafi ya, Muammar Gaddafi. Jadi kami dulu belajar di kampus namanya Kulliyatud Da'wah Al-Islamiyah, di bawah Jam'iyatud Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Insyaallah. Memiliki 3 jurusan. Ya, yang pertama adalah dakwah wal hadarah, dakwah dan beradaban. Yang kedua adalah ulumul Quran, dan yang ketiga adalah sastra. Beberapa tahun selepas saya karena kemudian ada lagi satu jurusan namanya jurusan ilmu komputer, ekonomi dan ilmu komputer. Oh, sudah ada ini juga ya. Itu ada beberapa teman yang belajar di situ. Kenapa saya sebut sebagai melangsungkan tradisi pesantren? Karena kami tinggal di dalam. Jadi semua pelajar dari luar negeri yang ada sekitar 70 warga negara itu tinggal di dalam asrama. Jadi dan majanan tidurnya di situ, belajarnya di situ, main bolanya di situ. Jadi persis sama pesantren. Tahun berapa dokter? Itu tahun 2004 saya datang. 2004 dan selesai 2008. Keuntungannya memang bahasa kita lebih terasah ya. Kita berinteraksi dengan orang asing tidak menggunakan bahasa kecuali bahasa Arab. Ini yang barangkali agak berbeda dengan teman-teman yang belajar di Timur Tengah yang mungkin kontrak rumah dengan kawan-kawan begitu. Mungkin bukan bahasanya yang bertambah tapi bahasa Sundanya gitu. Saya orang Jawa tinggal sama orang Sunda jadi kenal bahasa Sunda. Jadi ini satu benefit saya rasa ya. Yang pertama, yang kedua, Tripoli itu kan mazhabnya Maliki, ya, mulai kan Afrika Utara, mulai dari Libya, Tunisia, Algeria, sampai kemudian Maroko itu kan mazhab resminya adalah Maliki. Tapi yang menarik bagi saya bahwa kurikulum yang didesain oleh kampus pada waktu itu adalah kurikulum yang muqaranatul adyan. Jadi bukan mentang-mentang karena dia ini Maliki gitu ya. Kemudian visinya agar orang abnaul muslimin itu belajar Maliki. Tentu itu iya, tetapi juga diajarkan semuanya. Menarik. Ini yang barangkali saya lihat kenapa teman-teman alumni Libya ketika hadir di masyarakat itu tidak masalah. Karena apapun datangnya dari sini, tapi ketika di sana dia bisa menjadi tengah gitu ya. Ustaz Adi Hidayat Libya kalau nggak salah Libya, ya? betul. Beliau satu angkatan di bawah saya. Begitu. Saya. Iya, betul. Jadi apa namanya, yang persis mungkin setelah di sana persisnya agak ke tengah gitulah kira-kira. Kalau teman-teman dari Muhammadiyah agak ke tengah. Begitu juga dengan kawan-kawan dari Nahdliyin. Jadi akhirnya suasana itu terbentuk. Karena di sana kita ketemu dengan beragam. Ada yang dari Maliki sendiri, ada yang dari Hanafi sendiri. Jadi terbiasa dengan itu. Ini yang barangkali added value yang saya dapat dari Tripoli. Masya Allah. Nah, Nah, yang istimewa apa saya bilang, kampus ini didesain khusus untuk orang asing. Jadi orang aslinya nggak ada di situ. Jadi satu pun tidak ada. Sehingga ya mau tidak mau para dosen itu ketika mengajar ya menggunakan bahasa Fusha. Jadi kita juga tidak kenal bahasa Amiyah Tripoli itu. Iya itu dia.
Baik. free ya, dari awal sampai akhir free. Kemudian dikasih kesempatan liburan di tahun kedua Masya dengan Allah. syarat lulus semua mata kuliah. Oh, Lulus mata kuliah dikasih tiket, dikasih kesempatan pulang. bisa diceritakan, Dokter, dari awal masuk kenapa tertarik di sana, bagaimana relasi awalnya, dan kondisi saat ini di Tripoli, Ya. sepeninggalnya Gaddafi. Kalau saya sebetulnya itu nasib ya. Jadi orang pinter itu kalah sama orang bejo, kata orang. Nah, Saya sebetulnya dulu teman-teman daftar ke Libya. Bahkan mungkin saya perlu sampaikan di daftar di salah satu kampus negeri di daerah Jakarta Selatan itu nggak diterima saya. Masya Allah. Ini nggak diterima di kampus negerinya sendiri, tapi diterima di Tripoli. Tapi itulah ya, Tuhan punya cara, Ya. punya cara untuk membahagiakan kita. Gitu. Masya Allah. Nggak diterima, tapi ternyata dapat di sana. Nah, saya dulu kebetulan saya dari TK ya. Sampai pesantren itu di lembaga Muhammadiyah. Jadi dulu saya ngambil kesempatan untuk minta rekomendasi dari Muhammadiyah. Masya Allah, meskipun kulturnya NU. Nah, Lanjut. jadi dulu kebetulan memang mudah ya. Mungkin teman-teman yang lain itu dulu ada apa namanya mukobalah, tes gitu ya. Saya hanya berdasarkan transkrip apa namanya nilai itu. Nah, dan itu 2 tahun selepas saya lulus SMA. Jadi saya setahun sempat nganggur, bukan nganggur lah ya, kerja gitu di Jakarta. Tahun keduanya saya sempat kuliah kampus ekonomi Islam di daerah Bogor dulu. Dan ketika Kalau ada yang minat, Dokter, misalnya dari saya kebetulan dari daerah Cilegon, dan di sana ada kampus terbesar sebenarnya, alumni Al-Khairiyah. Al-Khairiyah ini sudah 105 tahun yang didirikan oleh Brigadir Jenderal K. Haji Syam'un. Beliau alumni pertama Al-Azhar dan sekarang sudah dianugerahi pahlawan nasional. Nah, saya kira akses ke Tripoli ini kan agak jarang ya. Kalau ke Mesir sudah banyak, ke Saudi juga cukup lumayan banyak akses alumni kita. Tapi ke Tripoli, bagaimana bisa masuk ke sana, Dokter, dengan gratis tadi? Ya. Kalau dulu itu ada disebutnya mandub duat, ya mandub duat itu alumni Libya yang kini kemudian ditakyin menjadi dai mereka. Nah dulu yang melakukan koordinasi terhadap penerimaan seleksi ini adalah mereka. Kemudian terjadi ada lagi disebut dengan LPUI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Nah itu kemudian di beberapa tahun terakhir juga pihak ini yang melakukan. Nah tapi setelah Gaddafi tumbang begitu, kemudian kampus rada nggak stabil, maka kemudian penerimaannya langsung dihandle oleh mereka. Jadi 2 tahun yang lalu dari pihak kampus datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi. Nah untuk tahun ini memang seleksinya pakai online, jadi tidak melewati apapun. Setiap calon yang berkeinginan bisa langsung kirim ke email dan nanti akan mendapat notifikasi dari email tersebut. Dan masih gratis? Masih gratis. Jadi selama ini yang juga saya agak heran ya. Jadi sekonflik apapun Libya itu, ternyata kampus berjalan seperti biasa. Insya Allah. Ada teman-teman yang ketika dievakuasi oleh pemerintah itu nggak berkenan pulang, mereka udah lulus S2 sekarang. Jadi itu ya. Dari kuliah dakwah itu sampai doktor. Sampai doktora. Doktora, ya. Insya Allah. Iya. Apa persiapan yang paling dibutuhkan untuk masuk selain akses tadi, Dokter? Saya kira sama dengan yang lain ya. Cuman bahasa misalkan, Dokter, bahasa atau pasti. hafalan. Kalau hafalan tidak ya, asal punya ya. Kalau pesantren kan 3-5 juz kan biasanya standar ya. Iya. Tapi yang penting bahasa. Karena biasanya meskipun kita udah diterima, nyampe sana dites ulang. Kalau seandainya level bahasanya belum sampai, dia harus ngambil dauratul lughah. Itu ada 3 level. Dan rata-rata sih teman-teman yang dari Indonesia udah dari pesantren biasanya di level terakhir. Jadi ngambil setahun. Setelah setahun nanti baru kemudian bisa berkuliah. Kalau dari sisi akses rekomendasi tidak seberapa, tidak seperti dengan kampus-kampus yang lain ya. Kalau rekomendasi tokoh kuat sesuai dengan afiliasi mereka masuk. Kalau di Libya saya rasa tidak seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Khairin. Ini luar biasa, nanti izin saya
sebarkan ke jagat sosial media. Terima kasih. Saya Hasani Ahmad Said sedang berada di Senggigi, acara moderasi beragama Kementerian Agama. Mudah-mudahan sharing dari Dr. Khairin ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.